Sallu ala Nabi Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah kepada kita nikmatnya. Syukur kepada Allah dengan selawat kita ini, kita pantas untuk mendapatkan syafaat bantuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjangkan umur, Allah mudahkan dalam segala urusan beliau, kita selaku muridnya. Rasulullah yang senantiasa betah, yang senantiasa jarang pandai senang duduk di majelis ilmu, maka diumpamakan dia sama seperti duduk di taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitalah orang-orang yang insyaallah mendapatkan taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
masuk di bawah jenis tersebut, yaitu apa diantaranya at-taharah, diantaranya di dalamnya ada hukum-hukum rambut tentang taharah, tentang bersuci. Jadi di sini kita bisa belajar bersama-sama terkait bagaimana aturan taharah, aturan bersuci yang benar yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun menurut syariat, taharah itu tafsir katsirah itu artinya apa? Banyak tafsir yang menafsirkan arti daripada taharah. Kalau bahasa secara etimologi, arti taharah ini adalah bersuci. Miftahul jannah al-salah, kunci surga itu adalah salat. Wa miftahus salah at-tahur. Jadi kalau kunci surga itu adalah salat, maka kunci salat itu adalah taharah. Kalau kita tidak memegang kuncinya, berarti salat kita ini sia-sia, tidak ada manfaat, hanya untuk gerakan saja. Karena apa? Karena kita salat tidak menggunakan bersuci yang benar. Habis kita terkena najis, hadas besar, langsung sholat. Kenapa? Karena kita tidak tahu cara bersuci yang benar. Minha qauluhum fi'lu ma tustabahu bihi shalah. Di antara ucapan para fuqaha, at-taharah itu min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalatun najasah. Para ulama fikih mengatakan bahwa taharah itu melakukan sesuatu dengan sebab dibolehkannya salat. Baru boleh salat kalau dia sudah bersuci, yakni berupa berwudu, mandi, bertayamum dan menghilangkan najis. Ini dia. Amma taharah, sesungguhnya lafaz taharah ya, merupakan nama keumuman air. Taharah itu bisa juga diartikan nama keumuman air. Maksudnya apa? Walamma kanal ma'u alatan lit-taharah istatrada al-musannifu li anwa'il miyah. Tatkala adanya air menjadi alat untuk bersuci. Jadi suci itu adalah air. Sang pengarang menyelipkan pembahasan lain, yaitu diantaranya macam-macam air. InsyaAllah pagi ini kita akan bahas tentang macam-macam air. Ada rupanya, nggak cuma air kunciran ternyata ya. Faqala, dia berkata al-miyahu allati yajuzu, macam-macam air yang boleh at-tathhir, bersuci biha dengannya. Air-air yang boleh kita gunakan untuk bersuci. Ada berapa air? Ada berapa macam? Sab'u miyahin ma'us sama. Ada sab'u miyah. Ada 7 macam air. Selain 7 macam air ini, jangan coba-coba untuk bersuci pakai air yang lain. Pokoknya 7 macam ini aja. Jangan lebih, jangan kurang. Yang dibolehkan dalam syariat cuma 7 macam air yang boleh untuk bersuci. Contohnya apa? Satu, ma'us sama. Apa ma'us sama? Yang pertama, boleh bersuci pakai air apa? Nggak mungkin air langit, tapi air
bagus buat kesehatan. Orang tua kita dulu selalu dia taruh ada kayak cangkir, dia letakkan di atas atapnya, itu bagus katanya buat orang-orang yang mau suaranya merdu dan minum air embun itu, insya Allah bagus menjaga kesehatan. Kemudian yang kedua adalah ma'ul bahar, yaitu air atau air asin. Boleh kita gunakan untuk bersuci, ya. Kemudian ma'un nar, yaitu air sungai. Air sungai. Nanti saya kasih contoh sungai, air sungai mana saja yang paling bagus airnya setelah diuji coba tingkat dunia. Soalnya saya habis searching air sungai terbagus indah tingkat dunia. Nanti di akhir saya kasih tahu. Dan keempat, wa ma'u al-bi'r, yaitu air sumur. Boleh, ini sumur boleh. Wa ma'ul air, sumber mata air. Wa ma'ul salj, itu air salju. Wa ma'ul bad, yaitu air embun tadi, ya. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, air sumur, sumbernya mata air, air es atau air salju boleh. Tadi air embun. Jema'u hadhihi sab'a, dan ketujuh macam air ini kalau kemana, kemudian digolongkan menjadi dua golongan, ya. Ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi ala ayyi sifatin min asli khilqah, yaitu air yang turun dari langit dan air sumber yang keluar dari bumi dengan segala macam warna keadaan wujud air tersebut dari asal kejadian. Ada air yang turun dari langit, ada air yang keluar dari bumi. Itu sumbernya. Jadi harus jelas dulu sumber air itu. Selain dari dua sumber ini nggak termasuk. Pokoknya yang keluar dari bumi, yang turun dari langit. Nah, tangannya adalah ada yang bertanya, air apa yang paling utama dari tujuh macam air? Nah, ini dia yang paling utama. Air yang paling utama adalah air yang keluar dari jari-jarinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa yang keluar dari jari-jari Nabi Muhammad. Yang kedua adalah air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu termasuk pada apa itu? Air apa yang kalau yang tujuh tadi termasuk air apa itu, Pak? Kalau air Zam-Zam itu sumber, iya, air sumber. Air Zam-Zam itu air sumber. Lalu air telaga Kausar. Oh, ini sulit ini. Telaga Kausar. Mudah-mudahan kita semua bisa mandi di situ. Air telaga Kausar itu airnya, wah, airnya itu dari susu, madu, wah, yang kita bayangkan. Pokoknya kita mandi di situ bisa mandi, bisa minum sekalian. Dan dalam
kitab Daqaiqul Akhbar, Syekh Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadhi rahimahullah ta'ala mengatakan gini dalam kitabnya, bahwa orang-orang yang, atau kita ini umat Nabi Muhammad ini, kan ini ceritanya sedang di asbabun nuzul ayat Al-Kautsar itu, awalnya itu turun para dihina, dicaci, dimaki, dibully sama orang Yahudi. Gara-gara kenapa? Anak laki-laki Nabi yang ketiga itu namanya Abdullah meninggal dunia. Hei Muhammad, kasihan banget jadi kamu. Kenapa? Kamu tuh sudah terputus, kamu tidak punya anak laki-laki, anak laki-lakimu mati semua, nasabmu putus. Nangis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedih Muhammad. Turunlah ayat inna a'tainakal kautsar kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi diberikan telaga Nabi namanya telaga Al-Kautsar. Dikisahkan dalam kitab itu tadi yang saya sebut nama kitabnya, Syekh Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadhi mengatakan nanti umat Nabi yang mana semua ini, ya kita ini semuanya kan akan masuk surga insyaallah. Semuanya akan masuk surga, cuman kan dicuci dulu. Berapa lama cuci deh? Kemudian dia ini dimasukkan ke dalam, dicuci dulu supaya bau-bau nerakanya hilang. Di mana dicucinya? Maka orang yang mau masuk surga dimasukkan dulu untuk nyicipin, mandi dulu di telaga Kautsar. Setelah mandi di telaga Al-Kautsar, baru dia dipersilakan untuk naik masuk ke dalam surga. Maka mudah-mudahan kita ini insyaallah bakal nyicipin yang namanya telaga Al-Kautsar. Oh, nikmat banget itu ya, telaga Al-Kautsar. Tapi telaga Al-Kautsar ini ya justru dibuat apa? Tingkatan yang ketiga, yang paling utama adalah air yang langsung keluar dari tangan Nabi sampai mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang keluar dari tangannya Pak Agus, nggak tahu bisa keluar air nggak Pak Agus kira-kira ya? Kemudian ada lagi air yang paling utama. Yang keempat adalah yang paling bagus itu air Sungai Nil. Nah, jadi kalau Bapak ada rezeki, duit banyak, duit melimpah lebih sedikit, coba main-main di mana Sungai Nil itu Pak? Di Mesir. Main-main ke Mesir, ada duit, beli tiket pesawat, belinya jangan satu, dua buat Ustaz Ihsan satu. Nanti kita jalan bareng. Ya, nanti saya kasih tahu ini. Itu air Sungai Nil itu air yang paling diutamakan. Ya, yang paling bagus itu air Sungai Nil itu yang keempat. Masya Allah ya. Lanjut. Kemudian air sungai-sungai ya. Itu kan tadi sudah kita contohnya berarti dari berbagai macam air ya. Kemudian contoh dari air sungai. Apa air sungai yang paling bagus? Tadi yang sebelah. Yang pertama adalah seperti Sungai Sayhun. Nah, saya belum sempat tadi. Coba Bapak searching aja iseng-iseng Sungai Sayhun itu letaknya di mana? Tempatnya di mana? Ada di Google tuh lengkap. Cuman tadi saya sudah sempat mencari air Sungai Jaihun. Oh, ini dia. Jadi air Sungai Jaihun ini yang paling bagus airnya di dunia, kelas dunia bagus. Di mana letaknya? Antara, pokoknya dia dekat dengan Uzbekistan, dekat dengan negara Uzbekistan. Jadi kalau Bapak main-main ke Uzbek, Bapak tanya sama orang Uzbek, saya mau ke air apa namanya sungai, saya mau lihat Sungai Jauhan. Itu dari titisan dari air surga itu katanya mah, cuman bagus. Maka beda mata air yang keluar di Sungai Jaihun ini atau Jaihan dengan di sini apa sungai? Oh, itu beda. Antara Jaihan dengan Cisadane. Makanya orang-orangnya beda bagus. Kalau orang-orang Uzbek itu beda. Nah,
menurut penelitian ya, kulit-kulit orang Uzbek itu kulit-kulit luar biasa, Masya Allah, beda dengan kulit-kulit orang Kunciran itu. Ini karena mata air dari sungai Jauhan. Nah, itu tadi. Yang pertama adalah sungai Sehun, sungai Jauhan, kemudian ada lagi sungai Dajlah. Saya tadi belum sempat. Makanya saya terlambat tadi searching dulu sedikit tentang air-air ini. Air Dajlah ini, air Furat ini apa? Dan saya belum pernah juga ke sana. Kalau ada duit mau juga jalan-jalan ke sana, Pak. Ya. Dan nanti malam ke sana, Pak, ya. Ya, jadi itu air-air yang berkualitas hebat tinggi ya. Kalau masalah air mineral ya, ibaratnya air aqua fit. Nah, tapi masih paling hebat air Al-Fajr. Nah, Abewat itu Abewater yang paling bagus, silakan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah rahasia keberadaan air sumur hangat saat musim dingin dan musim dingin dan panas ya, atau kemarau ya. Itu berbeda. Matahari terbenam di malam hari dan berada di bawah bumi sampai keluarnya fajar. Pada musim dingin atau malam sangat panjang, matahari lama berada di bawah bumi, oleh karena itu air sumur agak hangat. Nah, ini dia. Jadi kalau dia agak lama sedikit, air sumur itu biasanya agak hangat, makanya kadang-kadang kok hangat ini, kadang-kadang kan. Begitupun sebaliknya saat musim panas ya, begitu juga matahari sehingga air sumur terasa dingin. Nah, kemudian air-air ini terbagi menjadi summa al-miyah tanqasimu ala arba'ati aqsam. Kemudian air ini terbagi pada 4 bagian ya, air ini terbagi pada 4 bagian, atau disebutlah macam-macam air terbagi 4. Al-miyah tanqasimu ala arba'ati aqsam. Yang pertama adalah tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ya, artinya apa? Li ghairu makruh istimalu. Yang pertama adalah air yang berair suci pada zatnya lagi mensucikan ya, yang tidak dimakruhkan menggunakan air itu. Disebutlah air itu namanya yang pertama air mutlak, suci dan mensucikan. Nah, ini nanti banyak pasti saya yakin banyak pertanyaan terkait dengan air mutlak, tapi tenang, sudah siap ya. Air mutlak ini nantilah saya jelaskan belakangan. Kemudian yang kedua adalah wasani tahirun mutahhir, air yang suci lagi mensucikan tapi makruhun istimalu, cuman makruh pakainya. Suci mensucikan cuman agak makruh. Kalau yang pertama suci mensucikan tidak makruh, yang kedua suci mensucikan tapi makruh. Yang ketiga ini adalah ya, wal qismu tsalits adalah yaitu tahirun fi nafsihi ghairu mutahhir, air yang suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Kemudian yang keempat, wal qismu rabi ma'un najisun, yaitu air yang kedua adalah air yang najis, yang terkena najis. Oh, benar-benar mutlak tidak boleh untuk bersuci. Nah, sekarang yang pertama saya akan jelaskan tentang air mutlak. Air mutlak ini adalah air yang tanpa menyertakan, yaitu tidak beralih atau tidak berubah, sehingga para ulama menyatakan sebutan itu disebut dengan mutlak. Ya,
contohnya apa? Air mutlak ini adalah air sumur, air laut, ya. Kemudian air apa lagi? Air sumur dan air laut. Nah, ini mutlak. Oke. Sifatnya yaitu permanen, tidak bisa berubah kapanpun dan dimanapun. Nah, itu dia. Sesuatu yang menjadi sumber dihasilkannya air seperti air mawar, air semangka dan lainnya ini kan bisa berubah dia sifatnya. Karena gini, kalau air semangka itu kita peras, ya buat air, tapi dia bisa berubah dia menjadi basi, betul nggak? Jadi bau air. Tapi kalau air sumur enggak, mau lama pun bapak simpen itu air sumur enggak akan berubah. Air laut pun tetap dia asin. Khalaqaman ma'in dafiq dalam ayatnya itu. Manusia dijadikan air yang memancar, itu Quran surat Tariq dafiq. Kemudian makrifat yang bisa mengonsumsi berarti. Nah, ini dia. Artinya adalah air mutlak simpan lama dia. Itulah air mutlak memang. Oke. Air mutlak, air suci dan yang sangat mensucikan. Kemudian yang kedua, selain daripada air mutlak itu apa? Air suci yang dimakruhkan, ya, fil badan la bisawt, yaitu air yang untuk mensucikan baju, bukan khusus buat, ya. Apa itu? Contohnya suci tapi agak makruh. Makruh itu apa? Boleh, cuman dibenci Allah. Apa itu? Wa huwa al-ma'u al-mush, yaitu sinar matahari, yang dia terkena sinar matahari. Bapak punya air, punya ember, cuman sayang nggak punya atap nyimpannya, airnya dia terkena apa namanya? Kena air apa itu disebutnya, kena apa, sinar matahari, itulah yang disebut dengan air musammas. Ya, kalau dia kena matahari itu adalah dia disebut dengan air musammas. Menurut saya lihat adalah hanya wilayah, kebanyakan wilayah yang panas. Oh, di Jakarta ini panas banyak, berarti dia banyak air musammas, ya. Kemudian apabila, nah ini dia, wa idza barada zalat al-karaha, ya, illa ina'an naqdain li sifai jawharihima wa idza barada zalat al-karaha, kecuali pada wadah yang terbuat dari jenis mata uang emas atau perak, karena murni kedua benda itu. Kecuali bapak dari menyimpan airnya itu ambil dari sumur, terus bapak taruh di kayak embernya itu berupa dari emas atau perak, ya. Wah, ada nggak yang punya ember terbuat dari emas atau perak itu? Kecuali itu, kalau bapak itu, maka dia tetap murni airnya walaupun dia kena matahari. Maka wa idza barada zalat al-karaha, maka hilang makruhnya itu, hilang. Jadi kalau bapak mau narok biar kena matahari nggak apa-apa, asal biar hilang makruhnya itu, ya itu dia syaratnya. Bapak ember terbuat dari emas ataupun perak. Wahtara an-Nawawi adamul karaha mutlak, dan Imam Nawawi telah memilih pendapat tidak makruh. Kata Imam Nawawi, kalau begitu emang ceritanya, maka dia tetap disebut air mutlak, tidak air musammas. Cuman beda gara-gara tempat doang. Masya, ya.
yukrahu aydan, dan dimakruhkan juga air yang sangat panas. Syadidus sukhuna, air yang sangat panas itu juga dimakruhkan. Masya Allah. Wal barudah, yang sangat dingin juga makruh. Air panas banget. Maka kalau Bapak menginap di hotel, ya sekarang tuh hotel tuh banyak yang panas sekali, panas, dan Bapak melepuh. Biar Pak ya, kepanasan juga makruh, maka harus bisa nyetel. Pernah saya satu pengalaman begitu di hotel, karena emang ini hotel difasilitasi oleh negara. Pada waktu di Hong Kong itu mewah sekali hotelnya. Akhirnya apa? Karena saya tak tahu mana air panas mana air dingin, mau nanya rupanya antes saya ya sudah, air dingin aja. Kecuali begitu, dalam keadaan emang kita nggak tahu kan, mau nanya malu kita. Oh, ini kampung sekali. Air ngemas namanya ya. Kemudian yang ketiga apa? Air yang ketiga tadi wasalis, yaitu suci dan tidak mensucikan. Airnya suci, cuman tak bisa untuk bersuci. Apa itu? Wahwa al-ma'u al-musta'mal, air yang telah dipergunakan dalam mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Itu nggak boleh Bapak buat wudhu, Bapak buat mandi wajib, mandi junub nggak boleh. Misalnya saya pakai air saya ini air saya habis mandi wajib, mandi junub, ada sisanya itu Bapak buatlah mandi lagi, Bapak buatlah wudhu lagi, nggak boleh. Itulah yang air mustakmal, air bekas-bekas, itu deh, air sisa-sisa, ya kan? Bapak aja kok dikasih sisa-sisa nggak mau, ya kan? Mana mau? Air sisa-sisa ini disebut dengan air, bukan sisa, air yang habis digunakan, namanya air mustakmal ya. Kita lihat keterangannya, penjelasannya. Illam yataghayyar, coba ini ada yang penting ini dari sini. Illam yataghayyar wa lam yazid, jika air itu tidak berubah ya, dan timbangan beratnya tidak bertambah, walam yazid waznuhu ba'da infisali, dari suatu ukuran yang berat dari awal sebelumnya itu, amma kana, setelah air itu terpisah dari volume air yang semula ya, terpisah dia, ba'da i'tibari ma yatasarrabuhu al-maghsul minal ma', tidak bertambah berat airnya setelah memperhitungkan air yang diserap oleh benda yang dibasuh ya. Wal mutaghayyir, dan air yang berubah, yakni termasuk dari bagian yang ketiga, air yang berubah salah satu dari sifat-sifatnya. Ini dia. Jadi yang kalau kita awal kan kita pakai penuh kan nih, ambil airnya, begitu kita pakai berkurang volumenya, berkurang dia airnya itu ya, itulah yang disebut dengan air mustakmal. Itu dia, berkurang dia ya, dari yang sudah kita pakai. Nah, masuk lagi, ibaratnya begini deh, kita dulu penuh, kita mandi, tapi begitu kita mandi kok masih ada nyisa nih, ternyata itu cepretan dari yang kita buat. Itulah yang disebut dengan air mustakmal. Itu nggak boleh, mendingan dibuang, nggak boleh itu. Kebanyakan kita begini ya, kadang-kadang nih, ini nih kita itu sayang buang air, begini, suaminya pakainya ember itu ya, karena nggak mau dia kalau pakai bak itu susah bersihkannya, mungkin akhirnya dia pakai itu.
Nah, mandilah dia, suaminya mandi, dia hapus ya, karena dia mandi suaminya kuat kali, keras sekali, hapus dia. Nah, dia tutup pula pintu, akhirnya cepretan itu balik lagi masuk. Ada nggak yang begitu? Ada pasti. Masuklah istrinya mandi, karena fikih nggak pernah ngaji fikih, begitu fikih dia nggak mau datang, akhirnya dia nggak tahu apa yang dilakukan istrinya. Dia hidupkanlah pula keran tadi, bukan keran, akhirnya dicampurkan. Ini dia kebanyakan kita begitu, akhirnya dihidupkan. Harusnya apa? Cepretan itu air musta'mal itu hulu baru diisi lagi. Kebanyakan kita enggak, salah jadinya begitu. Ini kalau kita fikir jadi tahu kan. Jadi kalau kita pulang nanti bilang sama istri, kau kalau abang mandi kau buang dulu sisanya, takutnya entah badan abang dari luar bau keringat apa kau mandi pula di situ. Ya air musta'mal ini penting sekali ini. Kita kalau nggak ngaji nggak tahu kita air-air yang seperti ini kan. Kemudian lanjut lagi, itu air yang disebut dengan air musta'mal. Contoh ini lagi, ada lagi contohnya, ka'an ikhtalata bil ma, perubahan air yang secara benar seperti ini, bercampur dengan air fi sifati, benda yang sama dengan air dalam sifat air, seperti air mawar yang telah hilang baunya, atau air semangka lah yang hilang, air yang telah air yang telah dipergunakan. Fa illam yamna itlaq, lalu jika perubahan itu tidak mencegah kemutlakan sebutan air atasnya, ya, dengan sekiranya adanya perubahan air dengan sebab benda itu sedikit atau dengan sesuatu yang sama dengan air dalam sifat-sifat air, ya, nggak berubah dia, sesuatu itu diberikan sebagai sesuatu yang berbeda dengan air namun tidak merubah air, maka tidak mencabut kesucian air. Tetap dapat mensucikan bagi perkara selainnya. Maksudnya apa? Ini agak sulit untuk steril. Steril itu gimana, Pak? Ya, kalau kita bisa menjamin betul air yang kita pakai itu nggak masuk lagi, tetap benar-benar seperti asal mula, itu baru boleh. Tapi harus dijamin, harus Bapak jamin air tidak merubah sifatnya, tidak bercampur, ya. Makanya itu tadi maksudnya ka'an ikhtalata bil ma'i ma yuwafiqu, dia tidak bercampur dengan air atau benda apapun dan sifat-sifatnya tidak berubah. Itu dia. Maka fala yaqut tuhuriyah wahturiza, dan dikecualikan biqauli khalatahu, dengan ucapan pengarang yang nulis Kitabatul Qorib ini, yaitu khalatahu anitahir, mencampurinya dari benda suci yang berdampingan dengan air. Fa innahu baqin, maka sesungguhnya air masih tetap dalam kesuciannya walaupun adanya perubahan itu sangat banyak. Begitu juga air yang berubah dengan benda yang bercampur, ya, seperti tanah dan lumut, sesuatu yang ada di tempat menetapkan air, itu nggak masalah. Itu kalau ada lumutnya, ya, tapi nggak berubah dia rasanya, warnanya, baunya, nanti ada dibahas, itu nggak apa-apa. Wa kadzal mutaghayyir, yaitu begitu juga air yang berubah dengan benda yang bercampur yang membutuhkannya seperti tanah dan lumut itu, ya, berubah, tapi karena tanah dan lumut tadi sesuatu yang ada di tempat menetapkan air dan tempat mengalirnya air, dan air yang berubah dengan sebab lama terdiam, maka sesungguhnya air itu suci, mensucikan. Misalnya begini, Bapak punya sumur Bapak ada lumutnya banyak,
gara-gara lumutnya banyak, akhirnya air bapak itu keruh, berubahlah warnanya. Itu Ustaz gimana hukumnya? Itu jatuh kepada air suci dan mensucikan. Walaupun keruh Ustaz, iya nggak apa-apa, keruh juga. Pokoknya dia yang bercampur tanah, yang bercampur dengan lumut itu boleh. Kalau bercampur yang lain tidak boleh. Karena dia memang sifatnya di dalam air kan, lumut itu kan. Nah, tak bisa kita masukkan lumut. Lumut itu kan muncul sendiri dan dia tidak merubah dan lain sebagainya. Oke, yang keempat ma'un najasun, nanti kita bahas yang keempat insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah siang, sudah pagi, kita buka langsung aja tanya jawab. Silakan, fadhal. Bersuci tadi bola masuk suci, itulah masuk air mustamal. Air mustamal itu apa? Air mustamal itu kita apa tadi? Airnya suci tapi tidak mensucikan. Sampai kecipratan betul masuk lagi, harus yakin. Tapi kalau kira-kira sebetulnya fikih itu gampang. Fikih gini aja, al yakinu la yuzal bisyak. Kalau misalnya bapak yakin betul tidak nyiprat, aman. Itu aja, itu gampang sebetulnya, ya kan? Kalau kira-kira yakin aja, kuncinya yakin. Tapi kalau nggak yakin, wah nyiprat ini, udah mustamal. Yakin aja, sholat kan yakin. Enak pikir sebetulnya, cuma agak liar. Kalau ngaji fikih itu banyak perdebatan. Kenapa banyak perdebatan? Karena imam-imam kita juga berdebat masalah fikih gitu. Jadi boleh-boleh saja, akan silakan aja. Ini kan menurut Imam Syafi'i, ya ini belum menurut kitab Imam Malik, belum menurut Imam Hanafi, Imam Hambali. Mungkin Imam Hambali, Imam Hanafi juga ada yang membolehkan. Oh boleh itu, berdebat mereka. Cuman karena kita pagi ini khusus Fathul Qorib, semua isinya Imam Syafi'i. Nanti kalau udah naik sedikit ke Kifayatul Ahyar, baru tuh banyak pendapat-pendapat imam yang lain. Itu dia. Ini harus betul-betul jangan sampai nyiprat. Kalau bekas, ya namanya bekas ya musta'mal. Ada lagi? Habis berhubungan langsung wudhu. Wah, sudah malam, mutlak diharamkan itu, ya nggak boleh. Tidak ada pendapat empat imam, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Malik, tidak membolehkan mutlak. Kalau udah namanya mandi junub, apa namanya hadas besar ya, itu mesti harus disucikan dengan mandi. Nggak boleh hanya wudhu saja, harus mau nggak mau mandi, mau kata malam juga. Cuman kalau kecuali bapak ini tinggal di dari sini kan biasa panas nih airnya kan. Bapak dinyatakan punya penyakit alergi dingin, pergilah ke puncak, ya kan? Ke puncak, pengen refreshing, ya kan? Pengen refreshing, jangan pula nyari simpenan Pak ya. Pengen refreshing sana, ya kan? Rupanya bapak ini alergi dingin, nggak bisa mandi dingin. Itu gimana Ustaz? Kan namanya di puncak habis berhubungan misalnya kan sama istri, karena bapak alergi dingin, barulah bapak boleh tidak mandi junub. Baru boleh. Loh, kok boleh Ustaz? Karena membahayakan untuk dirinya. Kalau sempat dia maksakan mandi
terkecuali membahayakan untuk kesehatan. Terkecuali. Oh, itu kurang fikih modern apa itu? Coba, itu jarang ada ustadz yang berani berkata seperti ini. Ya, kalau ustadz tuh kalau nggak boleh. Kalau saya ada, dibolehkan, silahkan aja. Kalau kira-kira membahayakan, kalau nggak bahaya banget, ya mandi aja. Ya, mandi saja. Lebih baiknya mandi. Oh, subuh lebih bagus mandi, Pak. Oh, sehat kalau mandi subuh itu. Enak
boleh nyentuh istri. Imam Malik boleh nyentuh istri dan nggak batal wudhunya. Jangan pula bapak, wah nggak sah sholatnya, nggak sah sholatnya, nggak boleh itu. Ya, nggak boleh. Ilmu fikih itu bukan untuk menghakimi orang. Itu saya ingatkan sekali lagi. Ilmu fikih tidak untuk menghakimi orang, nggak boleh. Tapi ilmu yang untuk menghakimi orang adalah kalau belajar ilmu tauhid atau akidah. Kalau menyeleweng, wajib kita hakimi. Tapi kalau ilmu fikih ada yang salah atau ada yang heran, aneh, kita gini aja, terus aja, oh mungkin dia Maliki, oh mungkin dia Hambali, oh mungkin dia Imam Hanafi. Boleh menghakimi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita pagi ini diberikan rahmat oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doa. Allahumma qad istawda'naka fanahu farabbahu ilaina inna hajatana ilayhi wa la tanzina anhu ya rabbal alamin. Ya Rabbal keberkahan pada majlis ini ya Allah. Ya Allah mohon ampunkan dosa kami ya Allah. Pada majlis ini ya Allah. Ya Allah mudahkan urusan kami, berikan kami rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah ya Allah. Dengan masalah duduknya di majlis kami ini ya Allah, kabul doa kami, berikan kami ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, anak-anak yang saleh-salehah. Kami kepala rumah tangga mudah-mudahan menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, yang dimodalkan mencari nafkah, yang dimudahkan memberikan banyak rezeki melimpah Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhirat majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu